Hello, good morning students. Are you fine today? I hope so. Nice to meet you again. Masuk kita pada pelajaran bahasa Inggris lagi ya. Nah, masih ingat sama ibu ya? Meskipun kita lama nggak ketemu ya, namun kita harus selalu selalu ingat mengingatkan ya. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengawali aktivitas pagi hari ini dengan berdoa ya. Ya. Let's we pray for our God. Stop. Enough. Okay, students. Pada sesi kali ini, Ibu akan menjelaskan apa saja pada chapter 3 ya. Yang sebelumnya kita pada chapter 2 sudah membahas tentang introduction ya. Pada chapter 3 ini kita akan membahas 4 subtema sekaligus ya di sini. Namun nanti yang akan Ibu jelaskan di pada kali ini ya, pada penjelasan Ibu kali ini yaitu subtema 1 saja ya, karena kalau keempatnya nanti kelamaan ya. Yang jelas pada chapter 3 ini ada 4 subtema. Yang pertama to tell the time, menyebutkan waktu. Yang kedua to tell the date, menyebutkan tanggal. Yang ketiga to tell the day, menyebutkan hari. Dan yang keempat to tell the month atau menyebutkan bulan ya. Nah, untuk subtema 2 dan sampai dengan 4 nanti kita akan jelaskan di pertemuan-pertemuan yang mendatang ya. Oke, tetap semangat ya. Ibu akan masuk untuk menjelaskan subtema pertama. Subtema pertama yaitu to tell the time. To tell the time atau bagaimana kita menyebutkan atau mengucapkan waktu yang benar dalam bahasa Inggris ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Attention below. Hal yang pertama yang kita perhatikan pada waktu kita mengucapkan waktu tepat ya. Nah, kita sering gunakan kata o'clock atau exactly. Bisa kalian pilih salah satu, bisa o'clock atau exactly. Contoh pada pukul 7.00. Ini tepat ya. Nah, Bu di sini ada kata itu apa maksudnya? Itu preposisi untuk digunakan waktu ya. Biasa kita gunakan waktu. Yang kemarin mungkin pada saat kita membicarakan tentang perkenalan ada juga kata preposisi at, ini digunakan untuk menyatakan alamat. Namun kalau ini digunakan untuk waktu ya, at ya. Bagaimana mengatakannya dalam bahasa Inggris pukul 7 tepat? At 7 o'clock atau at exactly 7 ya. Bisa dipilih salah satu, o'clock atau exactly. Selanjutnya, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu kalau waktunya lebih. Kalau waktunya lebih, kita biasa menggunakan kata pas ya. Pas itu apa artinya? Lebih ya. Nah, ada 2 cara untuk mengucapkan waktu dengan menggunakan kata pas ya. Oh maaf ya, untuk menggunakan waktu lebih maksudnya ya. Tidak hanya digunakan kata pas, namun nanti ada cara yang lebih simpel, yaitu cara yang kedua ini tidak menggunakan pas. Yang menggunakan pas pukul 7:10. Bagaimana kita mengucapkannya ya? Kita mengucapkannya di sini harus waktu menit atau detiknya dulu, baru waktu jamnya. At 7:10 ya. Nah, waktu menitnya 10 ya. Nah, waktu jamnya jam 7. Jadi dibalik ya. Waktu menit jadi ini waktu jam. Jam 7 lebih 10 menit. Lalu yang Ibu katakan tadi waktu cara sederhana yang tidak menggunakan pas, bisa ini ya. Kalau kita ingin sederhana mengucapkannya bisa langsung menyebutkan at 7:10 ya, seperti ini. Ya, jadi langsung menyebutkan waktu jam, langsung menit ya. Ini juga boleh ya. Oke, kita masuk hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan pada saat mengucapkan waktu. Ini waktu kurang, kalau tadi waktu lebih, ini waktu kurang. Kalau kita mengucapkan waktu kurang atau menuliskan waktu kurang dengan menggunakan kata to. Nah, bagaimana mengatakannya?
mencatatnya atau menuliskannya ya. Di sini disebut waktu menit atau detiknya dulu, baru waktu jamnya. Jangan lupa waktu jamnya ditambah 1 digit ya. Contoh, jam 6 lebih 55 ya. Kalau 55 menuju 60 ini berarti kurangnya berapa? Kurangnya 5. Makanya di sini dikatakan atau dituliskan at 5 minutes to 7. Nah, ini Ibu cetak tebal kenapa? Karena waktu jamnya tadi harus ditambah 1 ya. Ini dari 6 kita tambahkan 1 menjadi 7. Yang di sini artinya jam 7 kurang 5 menit. Bu, itu kenapa Ibu garis bawah? Lah, kenapa Ibu garis bawah? Karena kalau kita menyebut kelipatan 5, itu waktu menit itu bisa kita tulis atau kita sebutkan, bisa juga dihilangkan. Seperti itu ya. Jadi bisa ada, bisa tidak. Makanya Ibu garis bawah ya. Bisa kalian gunakan, bisa tidak. Nah, untuk cara yang kedua, bisa mengatakannya dengan seperti ini. Cara sederhana juga. Dengan mengatakan at 6:55 ya. Waktu jam langsung waktu menitnya. Ini juga boleh. Dan ini biasanya digunakan pada saat kita conversation ya. Atau mengucapkan ya. Misalnya orang bertanya, jam berapa ini? What time is it now? Ya. Kalian mau menjawab, oh jam 7 kurang 5 menit. Nah, bisa mengatakan at 6:55 seperti itu ya. Atau menggunakan yang to tadi. Ya, understand? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Waktu pas sama to, waktu lebih dan kurang. Selanjutnya, hal keempat yang harus kita perhatikan dalam menyebutkan waktu menit atau detik dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini ada yang siswa tidak tahu atau belum tahu. Mudah-mudahan setelah ini jadi tahu. Kata 15 menit ini bisa disebut dalam bahasa Inggris a quarter ya, a quarter minutes ya, atau 15 minutes ya. Contoh, at 2:15 ya. Nah, ini jam 2 lebih 15 menit. Kita gunakan kata quarter menjadi at a quarter minutes past 2 ya. At a quarter minutes past 2, jam 2 lebihnya 15. Kita gunakan quarter. Lalu 30 menit dalam bahasa Inggris bisa dituliskan atau disebut a half minutes ya, atau 30 minutes ya. Boleh menggunakan a half, boleh menggunakan 30 ya. Sama, minutes-nya bisa ditulis, bisa juga dihilangkan. Contoh, pukul 2:30 menit. Bagaimana kita mengucapkan dengan menggunakan half ya? At a half minute past 2. Nah, ini menggunakan pas, jadinya jam 2 lebihnya 30 menit. Atau juga kalau kita gunakan to menjadi at a half minute to 3. Nah, kenapa ini Ibu kasih cetak tebal? Karena 3 jam 3 kurangnya berapa? Kurangnya 30 menit. Kalau ini tadi jam 2 lebih 30, kalau ini jam 3 kurang ya. Jadi boleh menggunakan pas, boleh menggunakan juga tuh ya. Bisa dipahami ya? Oke. Lalu selanjutnya istilah detik. Istilah detik dalam bahasa Inggris kita gunakan second ya. Nah, contoh pada pukul 4 lebih 1 detik. Ini diucapkan dengan at a second past 4 ya, seperti itu. Contoh lagi, jam 4 lebih 5 detik ya. Di sini ada apostrophe ya, satu ini ya. Ada koma di atas, ini tandanya detik loh ya. Nah, kita mengatakannya at 5 second past 4.
Nah, seperti itu. Jam 4 lebihnya 5 detik. Lalu Bu, bagaimana mengatakan waktu kalau lengkap ada menit ada detiknya? Bisa aja ya. Bagaimana mengatakannya? Dengan seperti ini. Misalnya pukul 4 lebih 10 menit 2 detik ya. Kita mengatakannya dengan at to score 10 minutes past 4. Seperti itu. Ini artinya jam 4 lebih 10 menit 2 detik. Nah, seperti itu ya anak-anak. Bisa diterima penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami dengan mudah ya. Yang selanjutnya kalian nanti mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan ya. Tugasnya seperti ini anak-anak ya. Tugasnya nanti write time in English correctly. Kalian tulis waktu dalam bahasa Inggris dengan benar. Kalian gunakan kata o'clock, past atau to ya, seperti itu ya. O'clock kalau waktu tepat, pas kalau waktu lebih, to waktu kurang ya. Seperti itu. Jadi di sini ya ada dua grup A ini nanti kalian tulis menggunakan kata pas atau o'clock ya. Nah, terus grup yang B ini kalian tulis dengan menggunakan to atau o'clock ya. Sekali lagi o'clock kalau waktunya tepat, kalau to kurang, kalau pas apa? Kalau pas lebih. Seperti itu ya anak-anak ya. Masih ingat ya? Nah, nanti kalau kalian mengerjakan tugas ini ya, tugasnya ditulis di buku tugas anak-anak ya. Selanjutnya hasilnya difoto. Setelah difoto dikirim ke nomor WA pribadi Ibu, jangan di grup ya. Sekali lagi jangan di grup. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan ya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah, mendapat ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. See you.